Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun, NIM 1914335, jurusan Asuransi Syariah kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kepegawaian. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa sih komunikasi kepegawaian itu. Namun di sini saya akan menjelaskan kembali supaya teman-teman juga mengingatnya kembali. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi kepegawaian. Komunikasi dapat dipandang sebagai suatu proses yang meliputi pengalihan informasi dan input komunikasi. Komunikasi adalah sesuatu yang dikerjakan oleh orang. Tanpa adanya tindakan, tak akan ada komunikasi. Komunikasi sangat erat hubungannya dengan kehidupan pribadi. Ia bisa menjadi rumit dan ia pun bisa menjadi terlihat sederhana, bisa terlihat seperti formal maupun informal. Bagaimana cara kita menanggapi atau kita menerima pesan dari pengirim. Dalam kehidupan perkantoran, komunikasi ini sangat berpengaruh penting di dalam kehidupan perkantoran. Kenapa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara atasan dan bawahan. Dengan adanya komunikasi kepegawaian, jadi komunikasi mereka bisa saling terjaga dan tidak akan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak diduga-duga atau kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi antara atasan dan pegawai. Jadi semuanya bisa diatasi dengan berjalannya komunikasi yang efektif dan efisien. Dan apabila jika seorang karyawan tidak mendapatkan informasi yang jelas, dia berhak menanyakan informasi tersebut kepada atasan maupun kepada teman-temannya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menimbulkan dampak yang negatif terhadap perusahaan dan akan memicu kerugian. Maka dari itu kita sebagai seorang bawahan maupun seorang atasan, kita penting banget menjaga komunikasi kepegawaian ini supaya tujuan kita itu untuk mensukseskan perusahaan yang kita tempati ini ya sesuai dengan prosedurnya, kita bisa berjalan dengan baik, tujuannya pun jelas. Jadi penting banget komunikasi antara bawahan dan atasan supaya tidak terjadi keinginan-keinginan yang tidak kita inginkan gitu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu wawancara kepegawaian yang efektif. Mungkin pada tahap ini adalah pada tahap di mana pertemuan antara seorang yang akan melamar dan seseorang yang akan mewawancarai kita. Ini tuh bakal menjadi tahap awal pertemuan. Jadi di mana mungkin visi kita itu kita harus menampilkan yang rapi atau kita harus terlihat menarik. Jadi jangan sampai di tahap awal ini kita sudah membuat orang yang akan mewawancarai kita ini ragu, kita ini pantas gak sih, kita ini layak gak sih. Makanya diadakannya wawancara kepegawaian yang efektif, di mana ada beberapa poin, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, di mana poin pertama di sini ada memilih seseorang untuk tugas tertentu. Jadi sebelum kita memilih tugas kita apa, pasti kita itu akan diwawancarai dan kita itu layak gak di tempat yang kita pilih itu. Dimana kalau memang kita meminati tempat tersebut, kita juga harus menguasai apa yang ada di bagian tersebut. Jangan sampai kita pengen jadi sekretaris tapi kita tidak bisa menulis. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi penting banget ya di sini itu keterampilan kita itu akan menentukan kita akan mendapatkan di mana dan kita akan mendapatkan di bagian apa. Mungkin kita bisa memilih misalnya mau jadi sekretaris, tapi kan semua keputusan itu ada di orang yang mewawancarai kita. Kita berhak gak mendapatkan tempat atau posisi itu. Yang kedua yaitu memantau kinerja. Nah, jadi sebelum kita menjadi karyawan tetap, biasanya ada masa training dulu. Nah, kita itu akan dipantau. Kira-kira kita ini kerjanya bener enggak? Kita kerjanya rapi enggak? Bagus enggak? Atau mungkin sebaliknya. Jadi ini tuh juga sangat penting
siapa tahu kalau misalnya di awal aja kita sudah baik, kita bisa diangkat jadi yang lebih atas lagi, atau lebih atas lagi, bisa lebih atas lagi. Yang ketiga yaitu tukar menukar informasi. Jadi di dalam wawancara juga kita akan dipancing supaya kita menceritakan apa sih yang udah kita ketahui di luar sana, atau pengalaman kita kerja sebelum kita memilih tempat bekerja di sini. Itu pasti kita bakalan di sharing, entah dia yang bercerita atau mungkin seseorang yang mewawancarai yang akan bercerita atau bertanya, kenapa kamu mau di sini? Di sini kan gajinya segini. Bisa jadi di situ juga menjadi tolak ukur kita layak gak sih untuk ditempatkan kerja di sini. Yang keempat adalah memberi informasi. Nah, ini tuh sangat penting banget. Jangan sampai ketika kita udah tahu informasi A, kita tahu informasi B, tapi kita malah diem-diem aja, kita nggak ngasih tahu ke teman-teman kita yang lain. Jadi sangat disayangkan jika kita dapat informasi tapi hanya kita pendam sendiri. Lebih baik kita kasih tahu juga kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga mengetahui informasi apa yang kita dapat hari ini gitu. Dan selanjutnya yaitu menasehati. Poin kelima, menasehati, dimana yang benar-benar kalau misalnya emang kita salah, ya kita wajar dong dinasehati. Jangan sampai kita dinasehati tapi malah kita yang marah, itu salah. Harusnya ya kalau kita dinasehati, kita sadar dong, berarti kita melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan, apa nih yang harus kita lakukan? Jangan sampai udah kita dinasehati terus kerja kita ngelamun gitu, sampai akhirnya kehilangan pekerjaan. Jangan sampai seperti itu. Jadi penting banget teguran dari teman maupun dari atasan bagi kita, buat kita. Tapi itu jangan dijadikan sebagai apa ya, jangan kayak gue salah mulu di sini, jangan ya teman-teman. Jadi ya gimana kalau misalnya kita salah, ya bagus dong kita dinasihati sama orang, berarti masih ada yang memperhatikan kita, seperti itu. Dan yang terakhir, poin ke-6 itu mengkonseling. Agar wawancara yang kita lakukan itu lebih efektif teman-teman, jadi kita juga harus berlatih menulis. Jangan sampai pas kita wawancara ternyata tulisan kita jelek dan gak kebaca gitu loh teman-teman. Jadi itu tuh bisa mengurangi nilai. Kalau misalnya tulisan kita sudah bagus, jadi tulisan kita aja udah rapi, kebaca, ya itu juga udah termasuk poin penting. Kita bakalan keterima lah, setidaknya ya kita bakalan keterima. Jadi ya emang benar-benar menulis itu sangat diperlukan. Jadi ya sebisa mungkin kalau misalnya emang tulisan kita gak bagus-bagus banget nih teman-teman, setidaknya atau minimal kebaca lah sama orang lain. Dan ada beberapa aspek-aspek kriteria dalam wawancara ini. Yang pertama yaitu adalah penampilan secara fisik. Di sini penampilan secara fisik gak harus cantik teman-teman, gak harus cantik. Jadi penampilan secara fisik setidaknya kita sehat jasmani, kita sehat rohani, kita tidak memiliki penyakit bawaan atau segala macam. Yang kedua yaitu gerak-gerik dan sopan santun. Jadi setelah melakukan wawancara kita juga harus tahu aturan lah ya. Kita kan mau diwawancarai, jangan sampai kita melihatkan sopan santun yang tidak baik atau etika kita yang tidak baik. Jadi itu juga termasuk ke penilaiannya teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya kita selayaknya orang yang mau diwawancarai, ya kita harus tahulah kita harus bersikap seperti apa, harus beretika yang baik lah pokoknya teman-teman ya. Yang ketiga yaitu rasa percaya diri. Nah teman-teman, di sini yang tadi sebenarnya udah saya bilang juga ya, intinya nggak harus cantik ataupun ganteng, kita percaya diri aja dulu, kita pede aja dulu. Yang poin keempat yaitu inisiatif. Kita inisiatif nih, jadi kalau misalnya saya keterima kerja di sini, saya harus begini, saya harus begini. Kalau bisa kita inisiatif, jangan sampai kita dikasih informasi terus, kalau bisa kita yang nyari gitu loh. Jadi ya kita yang lebih produktif gitu dibandingkan teman-teman yang lain. Poin kelima yaitu kebijaksanaan, dimana kita itu harus bijaksana lah teman-teman. Kita tahu apa yang benar,
benar dan apa yang salah. Setidaknya kita tidak menjerumuskan diri kita ke jalan yang salah dalam pekerjaan tersebut. Terus yang keenam, poin keenam yaitu adalah tanggap dan kerjasama. Kita kerjasama nggak sih di tim? Apakah kita meninggikan ego kita sendiri? Itu tidak boleh ya teman-teman. Kita itu pokoknya harus cekatan dan kita juga harus bekerja sama tim. Yang ketujuh yaitu ekspresi wajah. Jangan sampai kita menampilkan atau kita memperlihatkan ekspresi wajah kita yang merenung, yang terlihat sedih. Itu tidak boleh ya teman-teman. Dan yang kedelapan yaitu kemampuan berkomunikasi. Kita ini mampu nggak sih berkomunikasi dengan baik? Jadi ini juga menjadi poin penting juga ya teman-teman. Terus yang kesembilan yaitu sikap terhadap pekerjaan. Kita ini menyikapi pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh nggak sih? Atau kita ini berleha-leha nggak sih gitu? Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu selera humor. Kita juga berhak menampilkan atau kita berhak berbicara lelucon. Jadi nggak semuanya harus dibawa tegang ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada wawancara baku. Dimana wawancara baku ini tuh ciri-cirinya ya teman-teman, terdiri dari seperangkat pertanyaan yang dipegang oleh pewawancara dan tidak boleh menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi ya emang apa yang seharusnya dipertanyakan. Jadi hanya seperti itu saja. Kita tidak boleh menyimpang dari pertanyaan dari luar atau yang dari mana dipertanyakan, itu tidak boleh ya teman-teman. Dan selanjutnya itu ciri-ciri wawancara tidak baku. Di sini memungkinkan. Berarti di sini boleh ya. Boleh kita diwawancarai dengan yang pertanyaan-pertanyaan boleh diacak atau mungkin dari luar atau dari mana, itu ya boleh. Jadi yang penting tidak memperlihatkan bahwa oh ini tuh tidak bagus, jangan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pertanyaan wawancara, yang dimana ada 6 poin. Yang pertama itu adalah pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, pertanyaan terarah, pertanyaan netral, pertanyaan refleksi, dan pertanyaan hipotesis. Selanjutnya yaitu struktur wawancara. Yang pertama itu ada perencanaan. Jadi dimana tahap perencanaan ini ya tahap awal, yang dimana kita ini akan mencapai tujuan kita nggak sih. Jadi kita harus dibuat dulu sebuah perencanaan gitu supaya semuanya terstruktur ya teman-teman. Dan poin yang kedua yaitu menetapkan tujuan. Jadi emang dari awal kita tuh harus menetapkan tujuan kita ini mau sampai di mana, mau sampai kapan gitu. Jadi emang semuanya harus udah terstruktur di awal-awal ya teman-teman. Dan poin yang ketiga yaitu menciptakan hubungan. Jadi kita maupun itu sebagai bawahan atau atasan, kita harus menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan yang enak dilihat. Jangan sampai kita jadi bukannya kita menjadi satu keluarga, malah kita saling menjatuhkan satu sama lain. Itu sangat tidak boleh. Jadi penting banget menciptakan hubungan dalam suatu pekerjaan. Terus poin yang keempat yaitu tahap tanya jawab. Jadi di tahap tanya jawab ini itu untuk merilekskan seseorang. Jadi kita ini bisa nggak membuat suasana ini menjadi ceria, menjadi riang. Jangan sampai terjadi suasana yang suntuk, yang tidak enak untuk dirasakan. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kita juga harus menciptakan suasana yang indah gitu loh teman-teman. Yang kelima yaitu tahap meringkas. Jadi tahap meringkas di sini antara si pewawancara dan orang yang akan diwawancara ini bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang relevan enggak, atau jangan sampai kita jadi kemana-mana gitu ya teman-teman. Dan buat yang
terakhir yaitu tahap evaluasi, di mana tahap ini sebagai tahap penentuan apakah kita berhak mendapatkan pekerjaan di sini atau tidak. Jadi semuanya itu ada di tahap evaluasi. Ini itu akan menjadi penentu bagi kita apakah kita layak atau tidak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.